Nah, itulah perlunya doa dari semua, karena tidak semua haji itu mabrur. Tidak semua haji itu mabrur. Untuk haji mabrur ya ada kriteria haji mabrur. Ada kriteria yang apa namanya biasa, ada kriteria yang paling utama. Apa kriteria haji mabrur yang biasa? Yaitu yang dikatakan oleh para ulama. Kriteria haji nih ya, al-mustawfi lil arkani wal wajibati wasyuruti ya, wal khali anid dzunub. Satu disebut kriteria anu mabrur nu anu biasa nyaeta yang memenuhi rukunnya, memenuhi wajib-wajibnya, memenuhi syarat-syaratnya kan, minal ihrami, dari mulai ihram ila tahalluli, sampai tahallul, dan yang sepi dari dosa ya, minal ihrami, dari mulai ihram ila tahalluli, sampai tahallul. Ulangi, kriteria haji mabrur adalah al-mustawfi lil arkani wal wajibati wasyurut wal khali anid dzunub minal ihrami ila tahallul, yaitu yang memenuhi semua rukun-rukunnya, semua wajib-wajibnya, semua syarat-syaratnya, dan kosong dari semua dosa. Dari mulai apa? Niat ihram sampai tahallul. Itu kriteria mabrur yang biasa. Ada mabrur yang paling utama. Apa yang paling utama itu ya? Yang paling utama itu adalah ya, yang dia istiqomah terus menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah dalam hidupnya setelah hajinya sampai wafatnya. Itu mah wah mabrurnya Masya Allah. Nah, tapi jarang ya, sampai ke situ jarang. Ini juga yang kriteria yang barusan itu belum tentu kita juga mampu. Kalau menjalankan syarat, rukun, wajib itu banyak yang mampu, tapi ada yang satu yang susah. Apa? Menjaga hati, menjaga mata, telinga, lisan, tangan, kaki dari maksiat, dari dosa, dari mulai niat ihram sampai tahallul. Kalau dalam pelaksanaan umroh kan sebentar, masih mending, ya kan? Umroh masih mending, masih bisa terjaga. Tapi kalau dalam pelaksanaan haji kan lama. Itu mulai niat ihram itu kalau amalan haji dari tanggal 8 Dzulhijjah. Tanggal 8, terus tanggal 9 wukuf, tanggal 10 tuh kan? Tanggal 10 tuh. Itu tahallul tanggal 10, tapi kan belum beres rukunnya ya, belum beres juga yang lainnya. Seperti mana wajib-wajibnya, beres sampai wajib-wajibnya itu sampai tanggal 13 Dzulhijjah ya, wajibnya beres. Itu mabit di Mina, melontar di Mina itu kan, dan tawaf ifadah dan sa'inya itu biasanya beres tanggal 13. Berarti kalau di tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari. Rata-rata 6 hari pelaksanaan haji itu, 6 sampai 7 hari biasanya ya.
Nah, itu dalam waktu segitu menjaga hati, menjaga lisan, menjaga mata, telinga itu sulit sekali. Dan Masya Allah banyak sekali hal-hal yang yang mengajak untuk melakukan kemunkaran. Banyak yang menjadikan kita kesel, menjadikan orang bertengkar, gitu kan? Banyak itu. Terus juga ingin menceritakan kekurangan orang lain, ya, ingin mendengarkannya, kan sama-sama yang ngomong yang mendengarkannya sama-sama itu kan, joinan itu, gitu kan. Kadang-kadang ingin membuka aurat, gitu kan. Ibu-ibu juga kadang-kadang melepas kerudung atau terlihat rambut atau tidak pakai kaos kaki, gitu kan, di dalam ihramnya tuh. Nah, ini yang susah sekali. Ada yang lebih susah lagi, menjaga hati, ya. Hati buruk sangka kepada si A dan ke si B, hati hasud kepada si A dan si B, gitu. Hati gendok kepada si A dan si B itu. Ini dalam melaksanakan ihram haji selama 6 hari itu, Masya Allah, godaan-godaan itu sangat banyak sekali. Kan orang bercampur, tidak semua orang yang kelihatan oleh mata kita enak dipandang atau kedengaran oleh telinga kita enak didengar. Sering terjadi nggak enak dipandang, nggak enak didengar. Ini orang nyebelin, ini orang ngeselin, ini orang nyakitin hati, ini orang kok gitu kan, jorok teh mah, itu mah, iya mah, dan sebagainya, macam-macam. Tuh, kan di sana akan nampak akhlak yang baik, yang tidak baik akan nampak. Kebiasaan di rumahnya yang jorok, gitu kan, akan nampak. Kebiasaan di rumahnya menceritakan kejelekan orang lain kalau dalam ngobrol, itu akan nampak di sana, akan nampak. Jadi itulah yang susah. Kita tidak ngomong tapi dengerin, gitu kan? Itu kan, kita nggak ngomong tapi dengerin, itu kan. Kadang-kadang sampai kamar mandi ya tidak cukup. Kadang-kadang terjadi mandi perempuan berdua, laki-laki berdua. Ya itu biasa terbuka kan, biasa begitu. Nah, Masya Allah, kadang-kadang banyaklah hal. Sendal dipakai sama temen, ya, akhirnya marah, gitu kan? Nah, tenelu Aisyah, gitu kan? Tinggal sendal saya tanu dipakai ku sia, gitu kan? Masya Allah. Jadi pengalaman ya dalam perjalanan haji itu, ya, watak orang tidak sama. Ada lagi yang rame bertengkar gara-gara AC. Sebagian ada yang nggak senang pakai AC, sebagian yang gerah, gitu kan. Itu kan akhirnya pebaut-baut, gitu kan. Aduh, silih omongkeun jeung babaturan teh jorok cenah teh. Nah, soptek gitu dilepkeun di handapun kasur, gitu kan. Itu mah ieu mah dan sebagainya lah, gitu kan, dan sebagainya. Kan itu teh pi omongan. Pi, gitu kan, paseaeun. Nah, itu selama 6 hari minimal harus menjaga dari segala bentuk dosa, bukan hal enteng. Bukan hal enteng. Apalagi untuk meraih yang disebut mabrur yang paling utama. Wah, susah. Itu mah kelasnya harus kelas-kelas para wali-wali Allah, ya. Kalau kelas seperti Buya mah angkat tangan. Mudah-mudahan saja Allah Subhanahu wa taala memberikan ya kemabruran yang utama kepada kita semuanya. Bahkan mabrur itu bukan hanya dalam haji saja, tapi dalam segala amal soleh ada yang mabrur. Mabrur itu lebih dari makbul. Kalau makbul diterima, ya, diganjar, tapi mabrur itu lebih kebaikannya. Hatta nanti pahalanya juga lebih hebat daripada pahala yang makbul.
Tapi mabrur itu ada tandanya, kata ulama. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bahwa wabirul haji, nah, bir itu kan mabrur. Mabrur itu dari bir. Apa bagusnya haji itu, baiknya haji itu, dawuh Kangjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu, ifsya'us salam. Ya, kita banyak menyebarkan salam. Menyebarkan salam itu maknanya ada dua. Satu, menyebarkan salam itu adalah menyebarkan ucapan assalamu alaikum. Ketemu dengan siapa saja assalamualaikum, assalamualaikum, segitu. Yang kedua, maknanya yang lebih luas lagi adalah menyebarkan kedamaian. Ya, menyebarkan kedamaian. Bagaimana orang lain jadi damai, bagaimana orang lain jadi selamat, gitu kan? Tuh, karena ucapan kita, karena ilmu kita, karena sikap kita, kita berperan di situ membangun kedamaian, membangun keselamatan dalam kehidupan. Ya, nah itu ifsya'us salam yang kedua. Yang keduanya kata Kangjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, birrul haji itu wa it'amut ta'am. Dan apa adalah rajin memberi makanan kepada yang lain, sodakoh makanan kepada yang lain, minuman, termasuk juga duit, kan? Artinya rajin sodakoh. Ya, jangan pelit. Kalau kita ingin hajinya mabrur, ada tandanya, kan? Satu, apa? Rajin mengucapkan salam, rajin menaburkan kedamaian. Yang kedua apa? Rajin sedekah, kan? Rajin apa? Sedekah. Yang ketiga adalah wasilatul arham, rajin silaturahmi. Jadi jangan pakem. Kalau di Mekah, di Madinah itu, dari perjalanan itu, jangan hanya kita bersosialisasi dengan yang satu rombongan saja atau satu KBIHU saja, tapi kita harus bersosialisasi dengan semua orang. Ya, kan nanti dari berbagai penjuru dunia akan hadir. Nah, kita salam, ta'aruf. Ya, kalau tidak bisa ngomong bahasa mereka, bahasa Tarsan saja. Bahasa Tarsan, gitu kan. Ada permen sok sedekahkan, ada kue sedekahkan, gitu. Ada fakir miskin di jalanan, gitu kan. Air, makanan, gitu. Bahkan sering Buya melihat setiap tahun, melihat, dan itu sampai sekarang menjadi apa namanya ya, menjadi permohonan Buya kepada Allah. Ingin bisa melakukan hal seperti itu. Apa? Itu sering banyak yang sodakoh itu bertoronton-toronton. Sodakoh susu, sodakoh jus-jus, satu toronton. Bukan sodakoh air biasa saja, aqua. Sodakoh roti itu satu toronton. Nah, sementara banyak yang ngantri. Ya. Buya suka ngomong sama jemaah haji, ya, kita makan udah mekal dari rumah, jangan ikut ngantri di situ. Itu mau untuk kelas orang yang buntung, untuk kelas orang yang buntung, ya. Itu mau untuk fakir miskin, untuk orang yang mampu. Itu mah air bawa, duit punya, itu kan, makanan kue bawa. Makanya Bu Jamaah ke seluruh jamaah, koper kan 32 kilo jatahnya. Ya, jangan sampai di sini kosong. Makanan, minuman, roti, kue-kue, permen, segala mah bawa. Abon mah itu mah iya mah kere-kere. Gitu, kata terasi goreng. Ya, gitu. Pakai vakum aja, pakai vakum. Bawa. Aya sambal. Naon eta teh aya rujak Ciherang mah kan sekarang bisa pakai vakum kan? Gitu kan? Bawa. Tapi kan nanti kebanyakan Bu ya. Jangan mikirin untuk kita. Niatkan kita ingin bisa bersedekah kepada yang lain. Tuh. Itu permen sok bagiin. Nanti pulang jangan dibawa lagi ke rumah ya. Kalau dibawa lagi ke rumah itu sudah kelihatan koretnya.
Udah kelihatan koretnya itu. Ya kan? Malah ini mah bersyukur, alhamdulillah saya mah bawa super mie dari Sumedang pulang utuh. Siapa mah koret. Lu mah koret, kopet, tinggalin di belakang buntut kasiran tuh kan. Kan? Bukan begitu, koret itu pelit, bakil jiddan, namanya koret. Bakil jiddan. Nah, ulah gitu. Cuma diniatkan dari sini itu justru untuk sedekah. Nah, Buya ingat suka didongengkan. Salah satu guru Buya adalah Abuya Yahya almarhum pesantren Darussurur radhiyallahu an. Beliau pas mau pergi haji, kebetulan sama kakak Buya yang perempuan, Teh Haji Oneng, ya almarhumah. Beliau bareng sama Buya menghadami Abuya. Dari rumah itu bawa sarung. Wah, satu koper itu penuh. Ada sarung, ada kaos, ada kopiah hitam juga banyak, puluhan bawa itu. Aneh itu, buat apa Buya? Bawa banyak-banyak gitu kan, buat apa? Terus nanya kakak itu, Teh Haji Oneng itu, Buya, buat apa ini? Tuh kok banyak banget? Kata Buya, mau dagang. Bilangnya mau dagang. Oh, mau dagang. Dikira itu mau dagang, ya dagang aja, jual beli seperti kita ya, mau cari untung. Begitu datang ke Mekah, ke Madinah, dibagiin kopiah semuanya, baju, skampret semuanya. Sampai pulang, pas mau pulang tinggal kaos satu, sarung satu kan, kampret satu, kopiah putih satu, yang bawa dari sini. Udah semuanya habis, dengan celana-celana, dengan semuanya, hatta baju pakaian sendiri, kaos sendiri, habis, tinggal satu aja yang dipakai gitu. Apa bilangnya? Bilang lagi ke kakak, alhamdulillah Neng, dagang teh payu. Alhamdulillah dagang laku gitu kan. Baru ngerti kan? Oh, yang dimaksud dagang itu adalah untuk dagang dengan Allah, jual beli dengan Allah, gitu kan? Tuh, sengaja bawa, sengaja banyak, sampai dibagikan, sampai tinggal yang biasa, yang sudah lepet lah gitu kopiahnya. Kaosnya yang kaos lepet, subhanallah. Komprang satu, kaos satu, sarung satu, itu kan? Kampret satu, kopiah satu, udah. Masya Allah. Dari situ Buya borong cincin yang murah itu, yang dulu 1 real bisa 5 gitu, bisa 1 real itu kan, ada yang 1 realan gitu kan. Istrinya Mahaji Titing beli banyak itu, datang ke sini dibagiin. Itu mah apa juga begitu, beli yang murah-murah. Masya Allah, didoain dulu, didoain. Itu yang ngunjungin dibagi cincin, coba. Yang ngunjungin cincin, baca doain cincin. Cincinnya murah tapi yang mahal, Masya Allah, itu mahabbahnya, cintanya, perhatiannya, kasih sayangnya seorang guru. Itu kita tahu itu kan. Nah, itu doanya, Masya Allah. Apa juga begitu dan buat apa beli cincin, borong sengaja kan. Satu, menolong yang dagang, memberi penghasilan kepada mereka, orang-orang yang tidak mampu, yang ngampar di jalanan. Yang kedua ya untuk oleh-oleh gitu kan, untuk oleh-oleh, tapi belinya yang murah-murah. Tapi ingat, doanya yang sangat mahal ya. Kalau dikasih apa saja dari orang soleh, dari ulama, hatta rokrak sekalipun, kayu bakar sekalipun yang sudah tidak berarti, jangan dianggap tidak berarti. Karena terkadang orang-orang soleh itu ketika minta kepada Allah, mau dijadikan seperti apa aja bisa, ya kan, ya, untuk menjadi sebab keberkahan, sebab selamat, sebab sehat, sebab apa bisa. Nah begitu. Nah sudah ya, dari Buya mah cukup aja sekian. Sekarang diteruskan oleh Pangersa Al-Habib Ahmad hafizahullahu ta'ala wara'ah. Semoga beliau dan keluarga besar Darul Hadits Al-Faqihiyah Malang semuanya ada dalam lindungan Allah, ada dalam jaminan Allah. Pesantren semakin maju, semakin berkah, semakin manfaat bagi segenap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.